Jangan liatin market 24 jam non-stop. Kenapa? Bisa gila teman-teman ya. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam video yang akan menganalisa ya 1 minggu ke depan, dimana kali ini kita masuk ke minggu ketiga di bulan September ya 2021, dan analisa ini akan berlaku dari tanggal 13 sampai tanggal 17 September ya, dimana ya ini merupakan pekan yang krusial ya, karena ya setelah minggu ketiga ini masuk minggu keempat, dan itu berarti kita sudah menutup bulan September ini ya. Dan seperti teman-teman tahu, biasanya seorang trader itu dia akan mengevaluasi hasil trading itu kan setiap bulan ya. Nah jadi silakan teman-teman membuat satu evaluasi ya dari minggu pertama dan minggu kedua, bagaimana ya hasil tradingan teman-teman selama 2 minggu ke belakang sebelum kita menutup buku ya. Bukan hanya teman-teman yang evaluasi, begitupun Andrew dan tim ya selalu melakukan sebuah evaluasi dan pengembangan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna, ke arah yang lebih akurat ya. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, hasil-hasil tradingan dari Andrew dan juga tim dan juga klien-klien nih, ada beberapa yang Andrew sudah publish ya di MK5. Teman-teman tinggal lihat saja di channel Telegram ya, dan juga teman-teman bisa download ya detail reportnya ya. Jadi semua sangat transparan ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya trading atau kita cuma ngajar tapi nggak bisa nunjukin portfolio gitu ya. Itu kan sama juga bohong ya, sama juga omdo gitu ya. Oke, jadi Andrew nggak terlalu bahas jauh ya. Jadi kita akan fokus ya, untuk video ini kita akan mulai menganalisa ya. Nah jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, mungkin baru saja bergabung, walaupun subscriber Andrew sudah 74.000 ya, mendekati ke arah 100.000. Ayo teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa dapatkan apabila sudah subscribe dari channel YouTube Profit Training. Yang pertama tentunya adalah teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang gratis ya. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan update-update ya dari Profit Training ya. Dan juga yang ketiga, teman-teman bisa ya belajar ya secara otodidak ya dari YouTube Profit Training ya. Tentunya seperti yang teman-teman tahu ya, Andrew itu selalu aktif ya membuat satu video ya dengan bermacam-macam konten ya. Jadinya nggak ada ruginya teman-teman itu subscribe kok ya, sama sekali nggak ada ruginya. Justru teman-teman rugi kalau teman-teman di bidang ini nggak subscribe. Nah gitu loh ya. Oke, jadi Andrew mengajak semua teman-teman ayo subscribe ya, supaya ya teman-teman juga bisa membantu channel ini supaya lebih berkembang teman-teman ya. Oke, jadi buat mungkin yang baru saja pertama bergabung ya nonton video ini ya, Andrew sarankan nonton video ini di laptop ya, di layar yang besar, karena Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Jadi kalau teman-teman nontonnya di HP ya, nanti teman-teman nggak detail gitu ya, jadi bisa salah ya, bisa salah tangkap, salah paham, dan salah semuanya. Yang kedua ya, teman-teman gunakan headset apabila kualitas audio Andrew kurang jelas. Yang ketiga, siapkan alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena di sini di video analisa Andrew kan banyak sekali memberikan
di mana entry-nya, di mana stop loss, di mana take profit. Nah, teman-teman catat sendiri ya, karena Andrew sudah mencatat di dalam layar ini. Jadi Andrew nggak catat manual lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi apabila teman-teman sudah siap dengan ketiga hal berikut, saksikan video berikut. Oke teman-teman ya, teman-teman lihat di layar di sini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya. Di sini Andrew menggunakan broker eksklusif market ya. Dan banyak juga teman-teman nanya ya, Pak, kenapa Bapak pakai broker ini ya? Sebenarnya kalau memilih broker itu ya, itu sama dengan memilih pasangan teman-teman. Jadi di mana kita merasa ada kecocokan, di mana kita merasa ada apa ya, ada feeling atau ada hokinya di situ gitu ya. Ya Andrew nggak peduli ya broker itu seperti apa ya kan. Andrew ibaratnya udah nyaman gitu loh ya. Yang nyaman itu artinya gini loh, depositnya cepet ya, withdrawalnya gampang, spreadnya kecil, nggak ada komisi ya, nggak ada fee. Jadi kita nyaman dengan broker ini gitu loh. Ya, walaupun memang namanya itu belum sebesar dengan broker-broker yang lain, tetapi bagian itu tuh kalau kita udah coba ya, kita entry nggak ada requote. Nah, ini Andrew ngomongin requote nih ya. Kebetulan nih Andrew inget. Pernah nggak teman-teman ya dalam trading, kan teman-teman pasti kalau trading awalnya manual kan. Nah, begitu kita mau entry itu ada delay tuh. Dia ada delay, ada requote ya. Ada kayak susah entry gitu ya. Nah ya, itu harus ditinggalkan teman-teman ya. Jangan pakai broker begituan ya. Masa kita mau masuk posisi aja susah, masuk aja susah apalagi keluar nanti ya. Ya. Nah kalau Andrew coba di broker ini ya, nggak tahu kenapa tuh cepet gitu loh. Mungkin teman-teman bilang, Pak Andrew nggak percaya gitu kan. Coba aja sendiri ya kan. Teman-teman bisa coba kok ya, coba aja. Kalau misalnya dia ada delay, teman-teman kan bisa withdraw lagi. Yang kedua ya, tadi Andrew ngomong requote. Yang kedua ya, broker ini tuh spreadnya kecil, sangat-sangat kecil. Yang ketiga ya, dia punya fee-nya ya, fee-nya itu 0 ya, nggak ada komisi ya. Andrew rasa udah nggak zaman lah kita trading pakai komisi-komisi lagi ya. Lalu yang keempat ya, broker ini apabila kita depositnya relatif besar, dia bisa kasih free swap loh. Tapi inget ya, harus depositnya besar. Kayak Andrew kan depositnya itu di atas 10.000 ya. Kita bisa negosiasi untuk minta free swap. Yang paling penting adalah withdrawalnya cepet. Nah, ya, withdrawalnya cepet. Dan yang terakhir nih, ini sebenarnya teman-teman antara tahu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya. Ada broker ya teman-teman ya, kalau kita deposit kursnya berapa, kalau kita withdrawal kursnya berapa, kan ngaco ya kan. Misalnya gini, kalau kita deposit kursnya 15.000, kalau kita withdrawal kursnya 13.000, itu namanya ngaco. Itu udah bukan broker, itu money changer ya. Money changer aja selisihnya nggak segede itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin pakai broker begitu ya. Udah deh ya. Jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh. Nanti bodoh beneran gitu loh teman-teman ya. Masih ada broker yang dipakai kursnya deposit 15.000, kalau withdrawal 13.000 masih dipakai. Ya ampun. Gimana teman-teman ya? Masih ada aja yang begitu ya kan. Dan masih laku lagi ya, heran. Nah kalau broker ini kita memakai kurs yang floating ya. Floating itu artinya ya dolarnya harga berapa ya kita deposit sekian, kalau mau tarik ya tergantung harga dolar berapa, pakai kurs BI gitu loh. Jadi nggak pakai kurs yang kalau deposit 15.000, kalau withdraw 13.000. Ya ampun,
Percuma teman-teman trading forex kalau masih kayak gitu teman-teman. Mendingan ke money changer sekalian deh ya. Jadi gimana ya, Andrew itu kadang-kadang edukasi, tapi Andrew kadang-kadang juga mesti curhat gitu loh. Curhatnya itu ya curhat kayak gini lah, yang tadinya kita mau bikin video analisa, tapi karena kita mikir masih ada aja yang teman-teman itu nggak ngerti, atau teman-teman itu dibilang, nanti kita bilang apa ya, dibilang bodoh nanti tersinggung, dibilang pinter tapi ya kurang pinter kan gitu kan. Tadi memilih broker aja masih asal-asalan gitu loh, ya kan? Nah, kecuali memang deh, kalau memang itu broker lokal, Andrew akui. Kalau broker lokal, ya itu tentunya memang nggak bisa semurah inilah, ya dia karena dia ada bayar pajak ke negara, ada bayar pajak ke operasional, dia mesti bagi ke marketing, dia mesti bagi ke karyawan gitu kan. Itu masuk akal deh, itu kan ada kantor gitu kan. Tapi kalau udah pakai broker luar masih pakai yang begitu-gitu ya, apalagi sampai nggak bisa di withdraw, itu kan jadi percuma kita sebagai edukator mengedukasi tapi nggak didengerin gitu loh, dianggap angin lalu. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang mau denger syukur, yang enggak ya nggak apa-apa kan gitu kan. Yang penting kita sebagai edukator sudah kasih tahu jalan yang baik, kriteria yang baik, mau didengerin apa enggak kembali balik ke pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu ya, sekali lagi Andrew pakai broker Exodus Market ya, nggak usah tanya kenapa bapak pakai ini, ya udah nyaman ya. Tadi 5 poin yang udah sebutin ya, nggak ada komisi, spread kecil, no requote ya kan, terus dia punya withdrawal gampang ya, terus dia punya apa namanya ya, Andrew nyaman deh. Ibarat kan Andrew bilang udah seperti memilih pasangan gitu loh ya. Karena kan ada teman-teman memilih pasangan walaupun penampilannya nggak menarik tapi bikin nyaman. Nah itulah ya, mungkin namanya nggak begitu besar ya, mungkin dia belum terkenal tapi enak dipakai, withdrawalnya gampang ya kan. Ya udah gitu ya, yang penting diakui oleh MetaQuote ya, sesimpel itu aja. Kalau broker itu sudah diakui MetaQuote ya sudah ya, kita cek review di Google aman ya sudah, itu aja jadi patokan ya. Jadi itu ya, itu alasan Andrew memakai broker ini. Dan Andrew sekarang lagi mengeluarkan itu adalah market GBP USD ya. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau analisa mingguan Andrew itu selalu pakai time frame-nya itu adalah H4 ya, supaya ya analisanya tetap valid ya. Jadi selama seminggu valid. Kalau misalnya Andrew pakai time frame H1 atau 30 menit ya bisa cepet-cepet nggak valid, apalagi 1 menit ya. Mungkin dalam 1-2 jam aja itu sudah beda chartnya. Jadi kalau 4 jam dia 1 minggu berlakunya ya. Oke, jadi dalam menentukan analisa itu Andrew selalu bilang ya, kita harus membaca sebuah trennya dulu ya. Jadi kalau secara kasat mata ya, kita lihat trennya ini adalah, teman-teman lihat tren dari sini ke sini ini bearish, habis itu di sini ada support kan. Teman-teman pasti yang bisa trading setuju dong dengan analisa ini. Jadi di sini dia udah bikin satu rebound ya, di sini ada support ya kan. Nah, lalu di sini dia naik lagi teman-teman, dari sini ke sini dia naik, dia mulai bullish gitu loh ya. Jadi sesimpel itu aja trading kok ya. Heran trading itu kok dibilang susah, orang gampang dibilang susah ya kan. Yang bilang susah itu mungkin psikologinya udah kena lah. Kalau saran itu buat teman-teman yang psikologinya udah kena, artinya sudah antipati, sudah apa namanya ya, kita bilang sudah jelek atau misalnya sudah rusak, ya udah stop aja ya. Karena juga Andrew sering nonton ya, satu motivator ya kan, ngomongin foreknya yang jelek-jelek, ngomongin foreknya yang buruk-buruk. Sekarang Andrew mau tanya ya, tugas motivator itu apa sih? Ya kan, menjelek-jelekan satu bidang usaha atau menjelek-jelekan satu instrumen ya kan. Trading forex itu kan pilihan, ya kan? Nggak ada yang memaksa Anda untuk trading forex, itu pilihan. Sekali lagi ya, trading forex itu bukan keharusan tetapi pilihan. Artinya ya, kalau seorang trader sudah masuk untuk menjadi seorang trader forex,
berarti dia sudah mengetahui resiko, ya. Jadi kalau nggak mau terima resiko, jangan trading forex, ya. Jadi nggak perlulah itu satu motivator, ya, yang ngaku-ngaku sukses begini, ya kan, dijelek-jelekin forex, ya, bunuh diri begitu, nggak perlulah, ya kan. Kamu kalau ketemu George Soros diketawain cerita beginian gitu loh, ya. Ya itu jadi satu hal yang lucu, ya. Nggak perlulah kita menjelek-jelekan satu bidang, ya. Karena Endo juga nggak pernah nyindir, ya kan, motivator itu jualan ludah apa segala macam, nggak pernah kan. Jadi kita sama-sama harus saling menghargai aja, ya. Biarkan saja ya industri ini bekerja, dan biarkan saja klien itu memilih, ya. Tidak perlu dijelek-jelekan dan nggak ada untungnya juga gitu loh. Toh di Indonesia ini legal kok, ya. Trading forex ini di Indonesia legal kok, ada Bapepti kok, ya kan. Jadi tidak perlu dijelek-jelekan, ya, tidak perlu seakan-akan itu bikin orang bunuh diri, bikin anaknya mati, bikin keluarganya gimana, nggak ada lah, ya. Jadi kalau nggak mau terima resiko, ya jangan trading forex. Nggak ada yang memaksa untuk kalian trading forex kok, ya kan. Bahkan di video ini Endo sampai bikin disclaimer, ya kan, karena kita takut gitu loh. Kita seakan-akan mengajak orang untuk trading forex, padahal mah enggak. Sekali lagi yang mau nonton silakan, enggak juga nggak apa-apa kok. Ya kan, ini trading forex pilihan, ya. Secara tidak langsung kalau Anda beli dolar, ya, dari rupiah beli dolar, itu kan sudah trading forex, ya. Teman-teman misalnya mau ke Australia nih, teman-teman beli Aussie dolar, itu kan juga sudah trading forex. Teman-teman sudah melakukan satu kegiatan foreign exchange. Bank-bank besar ada nggak forex? Ada. Jadi kenapa harus dijatuhkan forexnya? Forex ini international market loh, ya. Jadi kita orang Indonesia kadang-kadang, ya, kita mendengar satu public figure ngomong gitu ya malu sendiri gitu loh, ya kan. Jadi ngomongannya itu nggak berbobot lah. Sekali lagi itu pilihan, dan itu satu dari kejadian berapa banyak kasus yang terjadi, ya teman-teman, ya. Jadi saya rasa orang Indonesia sudah sangat-sangat pintar lah, ya, untuk mana yang itu konten, mana yang itu adalah sebuah apa ya, kepentingan untuk membuat satu video, ya kan. Jadi caranya itu nggak perlu lah kita menjelek-jelekan, wah ini trading forex bunuh diri begini, nggak perlu, ya. Tapi ya karena itu juga Andrew nggak mau sebut nama, ya kan. Andrew nggak mau sebut nama. Kalau yang tahu syukur, nggak tahu nggak apa-apa, ya. Oke, Andrew fokus aja untuk analisa. Nah, ya kan, karena memang Andrew tugasnya analisa kok. Oke, jadi tadi Andrew sudah bilang di sini, dari sini ke sini ini bearish, lalu dari sini ke sini ini bullish, ya. Di sini adalah support, ya. Nah, teknik yang Andrew jelaskan di dalam video ini diakui dunia kok, ya kan. Teknik ini adalah teknik yang diakui, ada sisi ilmiahnya kok. Ini adalah teknik ilmiah, bukan asal-asalan, bukan tebak-tebakan, ya. Jadi kalau ada yang membantah, silakan bantah lewat komen, ya. Nih coba, kalau Endo bilang ini support, ada nggak yang bantah ini support? Pasti sama semua yang bilang iya ini support, ya, sama. Oke, sekarang setelah kita ketemu satu supportnya, Endo akan jelasin di mana resistennya, ya. Resistennya teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Nih, ya, di sini, ya, di sini ada satu resisten. Ya, resisten itu artinya garis batas atas. Bisa nggak resistennya di sini, teman-teman? Bisa nggak? Pertanyaannya bisa. Tergantung dari siapa yang gambar garis ini. Ya, jadi itu adalah disebut dengan analisa subjektif, ya kan? Ya, jadi kalau kita mau berdebat ilmiah, ya. Jadi ada ilmunya, teman-teman, ya. Ini ada ilmu technical analisisnya, bukan kita tebak-tebakan, ya. Nah, jadi oke, Endo hapus dulu ya, teman-teman, ya. Jadi kita nggak analisa subjektif, karena kita nggak analisa subjektif nih, teman-teman, ya. Tapi Endo mau contohin aja supaya bahwa itu ada analisa ilmiahnya, ya. Oke, sekarang tadi Endo sudah bilang kita akan mau analisa, ya. Nah, analisa itu yang Endo jelasin lagi nih. Analisa itu adalah sebuah hitung-hitungan, ya.
hitung-hitungan ya berdasarkan harga masa lalu untuk memprediksi harga masa depan. Nah, yang namanya prediksi itu nggak ada yang 100% benar ya. Seperti perkiraan cuaca. Andrew mau tanya ya, nanti sore BMKG memprediksi atau besok memprediksi akan hujan. Apakah ketika besok nanti nggak hujan kita mau nyalain BMKG itu salah atau bodoh? Kan nggak juga, ya kan? Namanya analisa itu bisa benar bisa salah. Yang penting dasar pengambilan analisa itu harus berdasarkan ilmiah, harus ada berdasarkan ilmu ilmiahnya, ya. Jadi itu yang kita lakukan, itu yang kita memprediksi itu, yaitu kita memprediksi harga yang akan datang dengan mempelajari harga yang sudah lewat. Bisa salah nggak? Ya bisa, ya kan? Siapa sih yang bisa memprediksi harga ke depan 100% bisa benar? Ya, emang ada satu motivator yang bisa memprediksi sesuatu yang akan datang pasti benar, ya kan? Jadi ya nggak perlu lah, ya nggak perlu lah, ya kan? Kita ya Andrew sih gimana ya, curhat lah lewat video ini, ya kan? Kita edukasi setengah mati, bidangnya dijelek-jelekin kayak gitu kan ya aneh juga, ya kan? Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi karena kita nggak analisa subjektif, kita akan menganalisa secara objektif. Caranya gimana? Nah, gunakan alat ya. Nah, jadi untuk menganalisa pertama ya kita harus menggunakan alat untuk mengukur sebuah, yang pertama adalah trennya dulu. Oke, sekarang Andrew akan buka dulu ya alatnya untuk mengukur sebuah tren. Alat pertama yang Andrew mau pakai ya namanya adalah Trend Guide Pro ya. Jadi Trend Guide Pro ini adalah ya alat untuk mengukur sebuah tren ya, Profit Training 2021, dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Kita tinggal klik muncul. Nah, teman-teman lihat di kiri atas nih ya. Di situ teman-teman tinggal lihat, di situ ada tulisan H4 up, lalu arah tanda panah ke kanan itu down. Artinya apa? Yang tadinya trennya up, ini baru akan ada tanda-tanda dia akan turun. Makanya di sini terlihat ada sebuah candlestick yang sudah bearish, ada dua. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi ada kemungkinan dia akan turun. Ya, jadi itu adalah petunjuk. Ya, sekali lagi itu petunjuk. Petunjuknya itu ada seperti kompas. Masa ngajar ini mesti sampai kayak begini, teman-teman ya. Andrew ngajar tuh mesti sampai basic sekali, ya kan? Indikator itu ibarat kompas, tools, ya, bukan kemenyan. Ya, kemenyan itu kan gaib. Ini bukan, ya. Ini adalah ya alat ilmiah, alat teknikal, ya, yang dipakai untuk menganalisa, alat bantu. Bisa salah nggak? Ya bisa. Ini kan bukan kemenyan, bukan goib, ya, bukan sihir, ya. Waduh, sampai dikait-kaitin sihir, apa ramalan, ngaco semua, ya kan? Ya kan? Ini baru kali ini nih Andrew bikin video nih sambil curhat nih. Kenapa kita lucu gitu loh. Kita ketawa gitu loh, ya. Oke, jadi di sini analisanya adalah up ke down, artinya alat ini memprediksi akan ada probability untuk turun, ya. Andrew tekankan probability, kemungkinan, teman-teman. Ya, oke. Kalau kita sudah melihat ada kemungkinan untuk turun, ya bisa naik ya bisa lah, namanya aja kemungkinan kok, ya kan? Kalau mau yang pasti ya masuk deposito lah, ya kan? Jadi janganlah analisa itu dianggap gaib, dianggap sihir, dianggap ramalan, ngaco, ya kan? Diketawain lah sama analis dunia, ya kan? Oke, kita nggak mau terlalu bahas terlalu panjang begituan ya, habis-habisin durasi nih teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat ini ada kemungkinan dia untuk turun ya. Nah, sekarang untuk memperkuat analisa ini Andrew akan keluarin dulu alat yang lain lagi ya. Baik teman-teman, alat kedua yang mau pakai namanya adalah Promoku ya, Promoku Profit Training 2021 ya. Jadi kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Lalu kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK ya.
Ini juga cara bacanya gampang banget ya. Cara bacanya sekali lagi gampang banget ya. Jadi ya di sini ada garis-garis ya. Di sini Andrew tuker dulu ya garisnya supaya teman-teman nggak gagal paham ya. Oke, Andrew udah tuker ya garisnya. Jadi kalau garis yang berwarna hijau ya itu di atas garis yang berwarna merah, artinya kecenderungan harga adalah bullish ya. Nah, jadi kalau garis yang berwarna merah seperti ini ya di atas yang warna hijau itu adalah kecenderungan harga bearish. Jadi kapan kita buy, kapan kita sell? Pada saat ya garisnya berpotongan seperti ini, teman-teman. Ini Andrew contohin ya. Supaya teman-teman paham ya. Jangan teman-teman tuh nonton yang bukan bidangnya ngomong ngomong enggak tentang bidangnya gitu loh, ngaco ya kan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau dia berpotongan ya dari hijau ke atas dengan merah, ini kecenderungan harga adalah bullish. Bisa turun nggak? Ya bisa, tetap bisa. Ini kan namanya probability ya, bukan pasti. Sekali lagi kalau mau pasti-pasti jangan trading deh ya. Saham aja teman-teman tuh nggak pasti juga kok ya. Walaupun kita beli perusahaan itu nggak pasti kok ya kan. Nah, apalagi forex ya kan. Ini kan sebuah apa ya, kita sebutnya sebuah dagang jual beli. Teman-teman beli emas di pasar ya, apakah harganya pasti? Naik turun juga ya. Jadi jangan dengerin yang bukan bidangnya ya, demi konten. Sekali lagi ya, jangan dengerin orang yang bukan bidangnya demi konten ya, demi konten ya, demi mendapatkan AdSense ya, menjelek-jelekan satu instrumen ya. Malu lah sama orang-orang di luar negeri sana yang pikirannya jauh lebih cerdas dan maju gitu loh. Oke, sekarang kita lihat di sini hijaunya masih di atas. Artinya apa? Artinya bullish trendnya masih berlanjut. Tetapi ya di sini Andrew lihat ya, karena di sini ada indikasi dia dari apa itu ke down. Artinya ada kemungkinan dia akan melewati garis yang oranye dan garis yang warna merah akan berpotongan ya dengan yang warna hijau itu di area sini ya. Jadi Andrew sarankan buat GBP ya. Jadi Andrew sarankan buat GBP sekali lagi teman-teman ya. Itu belum bisa kita masuk untuk istilahnya adalah instant order. Jadi kalau teman-teman mau masuk di situ silakan teman-teman pakai yang namanya pending order. Nah, sebelum Andrew masuk entry-nya, Andrew jelasin dulu dari sisi fundamental. Nah, fundamental ini nggak bisa dibantah teman-teman ya. Berita ini adalah berita yang ada di mana-mana. Teman-teman nonton CNBC, nonton Bloomberg, nonton Kompas, semuanya ada beritanya ya. Jadi ini bukan harga yang gaib, bukan harga yang diatur-atur, bukan ya. Jadi kalau bukan bidangnya jangan komen ya. Anda nggak ngerti jangan komen, jangan ngaco. Oke, Andrew jelasin ya GBP ini ya. Jadi GBP itu kemarin ya dia sempat naik ya, sampai teman-teman lihat di level itu kira-kira di sini ya, 1.38880 ya. Itu karena US yang melemah dan mendapat dukungan pasca pemerintah UK yang kemungkinan akan dibukanya lockdown bulan depan akibat virus COVID-19. Jadi terlepas dari penolakan Menteri Kesehatan Inggris ya, Sajid Javid, bahwa investor juga menjadi lebih khawatir tentang meningkatnya infeksi COVID serta rawat inap, dan jika itu terjadi maka kita bisa lihat pound sterling akan mulai kembali melemah ya. Jadi itu berita yang fundamentalnya ya. Nah, atas dasar berita itu juga ya, dan juga Andrew melihat di sini dari sisi teknikal dengan alat dari Trend Guide Pro dan juga Promoku, Andrew melihat di sini ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau melakukan sebuah posisi untuk entry ya, Andrew lihat di sini ya. Andrew lihat di sini teman-teman ya. Di area sini ya teman-teman ya. Andrew lihat di area sini teman-teman bisa ambil posisi yang namanya adalah sell ya, sell stop. Oke. Jadi di sini adalah entry-nya. Silakan teman-teman kalau mau ambil posisi ya, silakan teman-teman ambil yang namanya adalah sell stop ya, sell stop.
harganya itu di 1.3 ya, 1.37782 ya. Ini sell stop di sini. Oke. Sell stop itu artinya pending order. Jadi ketika harga nanti Senin sudah mulai buka dan harga ternyata dalam waktu 1 minggu ke depan dia ada menyentuh sell stop ke bawah, nah artinya teman-teman bisa mengambil posisi sell ya. Nah, setelah kita sell, lalu di mana titik sebuah resistannya ya? Tadi resisten di sini Endo juga sudah gambarkan ya. Jadi resistennya itu di sini teman-teman ya. Ini resisten kita bisa jadikan untuk daerah stop loss ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman stop loss itu harganya di 1.38 ya, 1.38787 teman-teman. Silakan stop loss di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Lalu di mana take profitnya? Ya, kalau take profit itu karena kita sell tentunya di bawah. Ya, kita lihat supportnya ya. Jadi ini kita jadikan sebuah take profit. Take profit itu di 1.36 ya, 1.36008. Nah, begini ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP, analisa minggu ketiga untuk GBP ya, September 2021 ya. Time frame 4, sekali lagi sell stop di 1.37782. Stop loss di 1.38787 dan take profit 1.36008 ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, teman-teman lihat ya Euro USD ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini dari sisi fundamental dulu ya. Euro ini Endo coba cek ya. Jadi dari sisi fundamental Euro ini juga kemarin berhasil rebound ya, arahnya ini di sini ya, dari sini ke sini dan berakhir di level di area sini 1.19145 teman-teman ya. Itu karena didukung pasca European Central Bank mengatakan akan memangkas pembelian obligasi darurat selama kuartal mendatang, dan Euro ini disupport setelah ECB mempertahankan penyampaian yang bersifat dovish dan tidak memberikan kejutan besar karena mengambil langkah kecil pertama untuk melepaskan bantuan darurat yang menopang ekonomi zona euro selama pandemi ini ya. Jadi 11-12 dengan apa yang Andrew lihat di GBP, cuma bedanya tadi kan GBP dia belum break ya. Untuk euro ya, di sini Andrew yakin sekali bahwa ini sangat-sangat momentum untuk bearish ya. Kenapa? Di sini dia sudah tembus ya, tembus garis dari Promokunya sudah break. Artinya Endo bisa langsung ambil, kasih posisi atau suggestion. Silakan teman-teman ambil posisi sell now ya. Sell now itu artinya begitu market Senin buka teman-teman boleh langsung ambil posisi sell now, itu harganya di 1.1 ya, 1.18092 sell now di sini teman-teman ya. Langsung sell aja. Nah, lalu stop lossnya di mana? Kita lihat ya, stop lossnya di sini ya. Jadi di area ini kita jadikan sebuah stop loss. Jadi silakan teman-teman begitu sudah sell langsung pasang pengaman ya. Ini wajib ya teman-teman ya. Wajib, sekali lagi wajib pakai stop loss ya. Kecuali teman-teman yang merasa sudah lebih pinter atau lebih canggih atau lebih berpengalaman dari Andrew, nggak mau pasang stop loss nggak apa-apa. Mungkin teman-teman punya strategi lain, misalnya average atau martingale, silakan ya nggak pakai stop loss. Tapi buat teman-teman yang pemula, yang baru-baru ya, wajib ya pakai stop loss 1 ya, 1.189 teman-teman ya, stop loss di sini. Oke, sekarang ini mau tanya, fungsi stop loss apa sih? Fungsi stop loss itu adalah membatasi ya, membatasi kerugian, membatasi resiko ya. Ingat, yang namanya risiko itu selalu ada dan gak akan pernah hilang ya. Walaupun teman-teman hidup pun itu pasti ada risiko. Teman-teman bidang apapun pasti ada risiko. Kalau teman-teman gak punya risiko, itu mustahil ya, pasti ada risiko ya. Nah, oke, jadi kita sudah pasang sell now 1.18092, pasang stop loss ya 1.18908. Lalu take profitnya di mana? Nah, take profitnya di sini teman-teman ya. Ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Kita jadikan sebuah take profit. Take profitnya di 1.1 ya, 1.16672 ya teman-teman ya.
pasang take profit di sini ya. Nah, sekali lagi analisa Andrew untuk euro USD ya. Di minggu ketiga di bulan September, sell now 1.18092, lalu stop lossnya di 1.18908 dan take profitnya di 1.16672. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu Australian Dollar USD. Oke, teman-teman bisa lihat ya dari sisi trend guide pro ini juga sama ya, up ke down, artinya sama seperti GBP tadi ya. Dan untuk promo kunya ini juga sama seperti euro ya, artinya memang ada kemungkinan dia cenderung untuk melakukan sebuah reversal ya, reversal pembalikan arah yang tadinya ini trennya bullish menjadi bearish, apalagi di sini sudah sangat-sangat tajam ya, artinya ya Andrew lihat nih harganya akan turun ya. Andrew lihat dia akan turun, artinya Andrew akan ambil posisi sell ya. Tapi di sini masih ada satu garis lagi nih, ya masih ada satu garis lagi. Jadi ya kalau mau disiplin, dia harus tembus ini dulu sih, ya. Oke, jadi karena Andrew orang yang disiplin, Andrew akan kasih saran untuk ambil posisi yang namanya sell stop. Posisi sell stop ya di 0.73, ya 0.73 433 sell stop teman-teman, ya. Nah, dari sisi fundamental ya teman-teman ya. Jadi Aussie ini disebut ya sebagai risk sensitif bertahan, kemarin sempat flat juga ya. Dan sempat high-nya itu di 0.74715 area situ, teman-teman. Jadi meskipun dolar Amerika Serikat yang mengalami pelemahan pasca The Fed mengisyaratkan pada hari Rabu kemarin bahwa Bank Sentral Amerika Serikat tetap di jalur untuk mengurangi pembelian aset tahun ini, dan bahkan ketika meningkatnya kasus COVID yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, teman-teman ya. Nah, jadi atas dasar berita itu kita lihat dari teknikalnya juga ini seperti ini, artinya apa? Tetap Andrew melakukan sebuah sell stop. Dan ingat ya, kewajiban kita setelah kita memasang sell stop, kita memasang yang namanya stop loss ya. Jadi silakan teman-teman pasang stop loss ya, stop loss itu harganya di 0.74. 0.74563. Nah, ini ya. Ingat ya, untuk pemula wajib pakai stop loss ya, wajib pakai pengaman. Oke. Lalu take profitnya di mana? Nah, take profitnya di sini, teman-teman ya. Jadi trading itu gampang, jangan dibikin susah ya. Pasang take profit di sini. Ya, take profit ya itu ada di 0.711, 0.71176 ya. Pasang take profit di sini ya. Nah, jadi ini analisa Andrew untuk Australian Dollar terhadap USD. Sekali lagi sell stop di 0.73 433, lalu stop loss di 0.74563 dan take profitnya di 0.71176. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Swiss franc ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari sisi ya trend guide pro nya ya, teman-teman bisa lihat ini up, down ke up ya, down ke up artinya kebalikan dari market sebelumnya ya, karena ini kan mata uang indirect ya. Indirect itu artinya USD-nya di depan, USD terhadap Swiss franc, artinya diprediksi USD-nya menguat. Oke. Nah, jadi dia terbalik ya, dia di sini baru saja break ke atas ya, artinya ya Andrew melihat di sini ada cenderung itu kalau teman-teman mau ambil posisi, teman-teman boleh ambil yang namanya buy now ya. Buy now artinya teman-teman boleh beli ya, itu harganya sekarang di 0.91800. Kalau sekarang nggak bisa beli, maksudnya nanti Senin ya, Senin begitu market buka teman-teman boleh langsung beli. Sekali lagi buy now di 0.91800 ya. Lalu stop lossnya di mana teman-teman ya? Jadi untuk stop loss ya, teman-teman bisa lihat ini ada di area ini teman-teman ya, ada di area ini untuk stop loss. Jadi Anda tulis stop lossnya teman-teman ya. Silakan teman-teman pasang stop loss. Itu harganya di 0.91 ya, 0.91096. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk take profitnya di mana teman-teman? Take profitnya ya kita lihat resistennya aja. Resistennya ada di area ini teman-teman. Oke, jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya. Take profit
ya, harganya itu di 0.92356 ya. Ingat ya, dalam trading itu harus sabar teman-teman ya, karena harga itu dia bergerak naik turun ya. Jadi dia bergerak bergerigi, bukan dia naik lurus begitu, bukan, dia naiknya turun bergerigi itu, seperti ibaratnya dia menggocek ya, menggocek psikologi kita. Jadi trading itu harus sabar ya. Endo punya tips lagi ya. Jangan liatin market 24 jam non-stop. Kenapa? Bisa gila teman-teman ya. Jangan. Teman-teman kalau liatin market 24 jam non-stop, teman-teman nanti bisa rusak psikologinya, digocek gitu loh ya. Nah, cara yang paling bagus kalau teman-teman trading manual, saran Endo adalah cukup lihat satu hari 3 kali ya, 3 kali, pagi, siang ya, siang menjelang sore itu sekitar jam 2 boleh teman-teman buka, oke. Lalu jam 7 malam ya. Jadi sekali lagi pagi ya, pagi kira-kira jam 6 jam 7 boleh teman-teman buka. Lalu jam 2 ya, jam 2 siang menjelang sore, lalu jam 7 malam. Jangan liatin market 24 jam nonstop, ini bukan bioskop ya. Ngapain kita liatin market 24 jam nonstop? Orang market juga begitu-gitu doang kok. Tinggal pasang take profit, tinggal pasang stop loss, tinggal pasang entry, udah beres, tinggalin aja ya kan. Emang kalau kita pelototin harganya bisa ngikutin kemauan kita? Kan enggak juga, ya kan? Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, buy now di 0.91800, stop loss di 0.91046, dan take profitnya di 0.92356. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Japanese Yen. Oke, dari sisi teknikal, teman-teman USD Japanese Yen, teman-teman bisa lihat ini hampatnya down ke up ya, sama seperti USD Swiss franc ya. Dan ini juga promokunya ini dia sudah break garis-garisnya, artinya apa ya? Ini kecenderungan harganya akan bullish ya. Jadi dari sisi fundamentalnya ini Japanese Yen berhasil mendominasi penguatan dan melonjak tinggi terhadap US dollar hingga dia sempat menyentuh area sini, itu dia ada di 110.370 ya teman-teman ya. Jadi akibat USD yang drop karena imbal hasil treasury yang melemah dan greenback sebagian besar telah bergerak searah dengan imbal hasil treasury di minggu ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia cenderung flat ya. Jadi flat itu begini teman-teman ya, dia itu bergerak ranging ya. Jadi dia ada di area sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau lihat harga-harga yang bergerigi begini ya, gampang caranya, teman-teman ganti aja begini. Nah, jadi dia kelihatan lebih jelas gitu loh, bahwa ini market memang flat. Oke, supaya teman-teman gak bingung lagi nih, Endo hapus nih. Ya, hapus ya. Itu caranya ya. Jadi jangan asal-asal jeplak aja gitu loh ya. Oke, kita balik lagi ke candlestick ya. Karena candlestick ada warnanya tuh ya kan. Tapi buat yang pemula takutnya bingung gitu loh. Udah pakai ini ya. Ini udah gambar paling apa ya, ini kan dihitung close-nya doang gitu, line, namanya ini line chart gitu ya. Kalau ini adalah candlestick chart ya. Motivator mah belum tentu tahu lah ya kan. Nah ya kan, nah teman-teman bisa lihat, jadi di sini dia sudah mulai break ya, break up. Artinya apa ya? Artinya di sini teman-teman ada kemungkinan harga untuk bullish ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy now. Ya, teman-teman pasang buy now, harganya di 109 ya, 109.906 ya, buy now. Oke, pasang buy now di sini. Ya kenapa? Alasannya itu ya, karena di sini dia sudah down ke up, di sini dia juga sudah mulai break. Promokunya dia sudah break ke atas. Jadi begitu market hari Senin mulai buka, teman-teman bisa ambil posisi untuk buy now ya, buy now. Ingat jangan lupa pasang pengaman. Pengaman artinya di sini ada stop loss. Stop lossnya itu di sini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss ya, stop loss ya, itu harganya 109.162 ya teman-teman ya. Oke, kita pasang stop loss di sini. Oke, lalu untuk take profit itu di mana? Jelas sekali, resistannya ada di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya, take profit.
Take profit itu di 110.788 teman-teman ya. Pasang take profit di sini ya. Nah ini. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk USD Japanese Yen sekali lagi buy now di 109.906, lalu stop loss di 109.162 dan take profitnya di 110.788. Oke. Kita lanjut ke market terakhir yaitu komoditi ya. Jadi market komoditi ini merupakan market yang paling ditunggu-tunggu teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat dari sisi trend guide pro nya ini up ke down, artinya ada kemungkinan dia untuk bearish ya. Ini bearishnya lumayan gede ya. Dari harga di sini coba Endo lihat nih, kira-kira harga di sini tertingginya itu di 1833, dia turun sampai 1781. Andrew yakin banyak sekali teman-teman yang posisi buy ya, itu pada kena MC. Andrew yakin sekali teman-teman. Ya kalau marginnya nggak kuat ya kan. Tapi kalau marginnya kuat kan dia naik lagi ya kan. Nah oke. Jadi karena di sini Andrew lihat dia sudah break ya, ini up ke down, dia sudah break Promokunya, artinya apa? Andrew bisa lihat ini jelas-jelas dia akan membuat satu penurunan yang jauh lebih dalam, hati-hati. Tapi kalau dia mau turun, dia mesti tes ke level ini dulu, teman-teman. Jadi di sini area sini ya, teman-teman. Andrew ambil di sini aja deh. Ya, di area sini ya. Nah, area sini Andrew lihat di sini ada, ini Andrew lihat dulu ya. Ini berapa nih? Kita lihat ya. Jadi bukan tebak-tebakan, ada hitungannya, teman-teman. Nah, low-nya ya. Low-nya 187227. Coba Andrew gambar ya, 187227 82 ya, tadi mana? 8227 ya kan? Nah sinilah ya, Andrew tulis ya. Jadi silakan teman-teman yang mau ambil posisi pasang yang namanya sell stop aja ya. Jadi sell stop ya 1782.27 ya teman-teman ya, sell stop di sini. Ya kenapa? Tunggu dia break dulu, dia punya itu adalah supportnya ya. Nah dari sisi fundamental ya, harga spot ini berakhir dengan gain yang teman-teman bisa lihat itu lebih rendah di bawah 1800 setelah menderita kerugian 3 hari berturut-turut, dan emas itu ditutup sekarang di level 1787.51 ya. Sekali lagi, kalau teman-teman mau ambil posisi di emas ini ya harus tunggu break 1782.27 ya. Silakan teman-teman ambil posisi untuk sell stop. Sekali lagi itu pending order ya, bukan instan. Lalu pengamannya di sini ya, stop loss itu di sini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini teman-teman ya. Stop loss itu harganya di 1831 ya, 1831.11. Nah ini stop lossnya teman-teman ya. Nah ini stop loss nih. Oke, lalu take profit di mana? Andrew rasa di sini cukup ya. Andrew lihat di sini cukup untuk menjadi sebuah take profit ya. Take profitnya ada di sini ya. Oke, lalu silakan teman-teman pasang yang namanya take profit, areanya di sini teman-teman. Take profit itu di 1721.72 ya. Nah jadi ini ya analisa Andrew untuk minggu ketiga di bulan September 2021 ya. Andrew sudah jelaskan ada 5 pair major dan juga 1 komoditi ya. Sekali lagi ya, Andrew tekankan ya, trading forex itu bukan kewajiban ya. Trading forex itu adalah pilihan, option ya. Yang mau trading syukur, enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi enggak ada yang memaksa Anda untuk trading forex. Tetapi ketika Anda sudah memilih untuk mau trading forex ya, ingat ya, untuk serius trading forex jangan main-main ya. Jadi kita dalam satu bidang itu nggak ada yang boleh main ya, main saham, main forex nggak boleh ya. Andrew juga nggak setuju dengan kata main, karena yang namanya main itu namanya adalah ya pasti mengeluarkan uang ya. Main layangan, main Tamiya, main itu kan hobi ya teman-teman ya, pasti kita mengeluarkan uang. Tetapi kalau teman-teman mau serius ya, harus benar-benar serius belajar ya, jangan cuma main-main. Sekali lagi, kalau main itu
ibaratnya kita adalah hobi, main. Ya, main Tamiya berarti kita akan mengeluarkan uang untuk Tamiya. Kalau teman-teman main forex berarti teman-teman akan mengeluarkan uang untuk main forex. Jadi nggak perlu disesalin dengan kata main, ya. Nah, di sini Endo tidak mengajarkan untuk teman-teman main forex, tetapi Endo mengajarkan untuk serius. Ya, ini adalah bisnis yang serius, teman-teman. Ini diakui oleh pemerintah dan diawasi oleh Bapepti, teman-teman, ya. Jadi ini legal, ya. Ini bukan satu hal yang spekulatif, bukan. Ini diakui, ya. Dan untuk ya market internasional ini bobotnya lebih tinggi lagi, ya. Bobot dari forex ini, ya bahkan teman-teman kalau ke bank manapun ada forexnya, ya. Udahlah, jangan, ya. Jangan mendengar sesuatu dari yang bukan ahli, ya. Ngaco jadinya, oke? Ngaco, oke? Nah, jadi Endo sudah jelaskan tadi 5 major pair dan 1 komoditi, ya. Nah, jadi ya analisa ini sekali lagi silakan teman-teman pakai untuk menjadi acuan untuk 1 minggu ke depan, ya. Tetap Endo tekankan bisa salah bisa benar, tetapi Endo yakinkan ya analisa Endo 50% probability-nya benar, ya. Di atas 50%. Oke. Nah, lalu ya masih banyak teman-teman, ini kan analisa mingguan ya, Endo pakai time frame H4, ya. Masih banyak teman-teman yang nanya, ya, Pak, ada nggak Pak analisa yang time frame-nya lebih kecil, yaitu analisa yang harian, karena ini kan setiap minggu ya. Ada nggak Pak analisa yang harian gitu kan? Lalu masih banyak juga yang nanya, Pak, kalau saya mau analisa pair lain seperti cross pair seperti USD CAD, silver oil, ya, GBP JPY, GBP CAD, AUD CAD, AUD JPY, ada nggak Pak? Ya, Endo selalu bilang Endo membuat juga analisa-analisa yang bersifat harian, ya, prediksi-prediksi yang bersifat harian, ya. Dan Endo menggunakan entry-nya itu 30 menit dan entry-nya itu 1 jam, ya. Jadi itu untuk harian. Itu adalah khusus member karena Andrew harus menyiapkan infrastruktur, ya. Andrew menyiapkan internet, Andrew menyiapkan satu tim, ya. Itu nggak gratis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan analisa harian, silakan bergabung menjadi member Profit Sharing. Oke. Jadi silakan teman-teman kalau mau mendapatkan analisa harian, silakan bergabung menjadi member Profit Sharing, ya. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Buat teman-teman yang mungkin sudah bisa analisa sendiri, ya, dan teman-teman mau mengukur sebuah tren dan juga mau mengukur sebuah entry-nya dengan tren itu dengan alat Trend Guide Pro dan juga untuk mengukur entry dengan alat Promoku, ya silakan hubungi Andrew dan tim, ya, di Telegram 081599108880 atau WhatsApp juga bisa, ya. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader 4, teman-teman. Ingat ya, MetaTrader 4 yang 5 belum bisa, ya. Nah, jadi untuk pertanyaan hari ini, ya teman-teman, ya. Menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit? Ya, itu satu. Yang kedua, menurut teman-teman, ya, kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan Trend Guide Pro dan juga Promoku? Apakah dengan market yang flat, apakah dengan market yang ranging, ataukah dengan market yang trending? Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Nah, buat teman-teman yang butuh ebook, ya silakan donasi $10 saja, ya. Tetapi buat yang mau gratis, silakan ya teman-teman yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, ya. Lalu silakan teman-teman, ya, di capture dan dikirim ke email profitsharing@gmail.com. Oke. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, ya silakan komen tercepat di salah satu video Profit Sharing, maka Profit Sharing akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Sharing yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profits.